Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada manusia biasa, tidak terpandang, bahkan sering diremehkan. Hampir namanya tidak terkenal di bumi, namun namanya terkenal di langit. Dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi bukan dari golongan sahabat. Dia tidak pernah duduk di majelis Rasulullah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan para sahabat utama seperti Umar dan Ali untuk meminta doa darinya. Namanya Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Apa keistimewaannya sehingga langit lebih dahulu mengenalnya daripada manusia? Apa yang ia lakukan sehingga para sahabat diminta untuk memohon doa darinya? Mari kita saksikan kisahnya. Tidak semua kisah besar lahir dari tempat yang agung. Sebagian justru lahir dari tempat yang tidak pernah dicatat, tidak pernah diperebutkan, bahkan tidak pernah dianggap penting. Horon, sebuah desa kecil yang ada di Yaman, adalah salah satunya. Tanahnya kering, udaranya panas, bahkan kehidupan di sana tidak mengenal belas kasihan. Di tempat seperti itulah Uwais Al-Qarni dilahirkan. Sejak awal hidupnya, tidak ada yang menjanjikan kemudahan. Ayahnya wafat saat Uwais masih sangat kecil. Kepergian itu bukan hanya meninggalkan kesedihan, tapi kekosongan, perlindungan yang hilang, arah yang terputus. Yang tersisa hanyalah seorang ibu, renta sebelum waktunya, perlahan kehilangan penglihatan dan kekuatan. Dan Uwais, anak kecil itu, harus segera belajar menjadi dewasa. Ia tumbuh dalam kesunyian tanggung jawab. Tidak ada masa kanak-kanak yang panjang. Tidak ada ruang untuk mengeluh. Setiap hari adalah perhitungan. Cukupkah tenaga hari ini? Cukupkah makanan untuk esok? Cukupkah kesabaran untuk bertahan? Uwais hidup di tengah masyarakat yang terbiasa mengukur apa yang terlihat. Harta, pakaian, kedudukan, dan Uwais tidak memiliki salah satu pun dari itu. Ia tidak dikenal karena kecerdasan. Ia tidak disorot karena keberanian. Dan ia tidak dipuji karena kepintaran. Jikapun ia dikenal, itu hanya sebagai seorang anak yatim miskin yang selalu hidup bersama ibunya. Namun, justru disitulah sesuatu yang berbeda mulai terbentuk. Dalam keterbatasan, Uwais belajar diam. Dalam kehilangan, Uwais belajar bersabar. Dalam ketidakpastian, Uwais belajar bahwa manusia bukan tempat untuk bersandar. Hidupnya tidak pernah diwarnai ambisi duniawi, karena dunia sendiri tidak memberi alasan kepadanya untuk terlalu berharap. Setiap langkahnya terikat oleh sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan, yaitu ibunya. Setiap pilihan hidupnya berujung pada satu pertanyaan: apakah ini membuat ibunya sedih atau bahkan meringankan ibunya? Di usia ketika orang-orang mulai memikirkan dirinya sendiri, tapi Uwais hanya tahu satu hal: jika dia pergi, maka ibunya akan sendirian. Dan itu cukup baginya untuk bertahan. Tidak ada yang memprediksinya sebagai tokoh besar di masa depan. Tidak ada yang membayangkan bahwa namanya kelak akan disebut oleh Rasulullah. Bahkan Uwais sendiri tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berarti bagi orang lain selain ibunya. Namun sejarah sering dicatat dengan cara itu. Sementara manusia sibuk memperhatikan yang tampak, Allah
justru memperlihatkan apa yang tersembunyi. Dan di desa Korn yang terabaikan itu sedang tumbuh seorang hamba yang kelak, yang dikenal bukan karena apa yang ia miliki, tapi dengan apa yang dia korbankan. Masa muda sering dipahami untuk berharap, untuk bermimpi, untuk bergerak bebas. Namun bagi Uwais, masa muda justru menjadi periode ujian. Apakah hatinya kuat atau justru memberontak? Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang kurus dengan wajah yang sering menunduk. Pekerjaannya tidak berubah dari masa kecilnya. Mengembala, kerja serabutan, mengambil upah secukupnya. Hidupnya dihabiskan di bawah matahari Yaman, di antara debu dan hewan ternak, dengan pikiran berkelana tidak jauh dari apa yang ia butuhkan hari ini. Ia tidak pernah mengejar lebih, bukan karena malas, tapi karena hidupnya telah dipatok untuk satu hal, yaitu merawat ibunya. Setiap tenaga yang ia miliki harus disisakan untuk perempuan itu. Lalu ujian itu datang tanpa peringatan. Penyakit kulit mulai muncul di tubuhnya. Awalnya hanya bercak kecil, nyaris tak terlihat. Tapi waktu memperluasnya, kulitnya berubah, penampilannya semakin berbeda. Dan di masyarakat seperti Korn, perubahan adalah undangan untuk dijauhi. Orang-orang mulai menjaga jarak. Sebagian berbisik, sebagian lain terang-terangan mencibir. Penyakit itu bukan hanya menyerang tubuhnya, tapi menyerang posisinya sebagai manusia di mata manusia lainnya. Uwais dipandang dengan curiga, seolah penyakit itu adalah tanda aib dan kutukan. Tidak ada yang bertanya bagaimana rasanya hidup dengan rasa gatal dan perih. Tidak ada yang peduli betapa beratnya bekerja dengan tubuh yang melemah. Uwais menerima semuanya dalam diam. Ia tidak melawan dengan kata-kata, tidak membela diri, tidak mencari simpati. Ketika hinaan datang, ia menunduk lebih dalam. Ketika tatapan jijik menghampiri, ia berpaling. Dan ketika malam tiba, ia membawa seluruh bebannya ke tempat yang paling sunyi, yaitu doa. Dan di sanalah Uwais mulai dikenal oleh langit, meski bumi semakin menjauhinya. Dalam masa muda itu, Uwais belajar satu kebenaran yang pahit. Ketika dunia menjauh, imanlah yang harus mendekat. Ia tidak dikenal sebagai pemuda hebat, tidak punya kedudukan, tidak disukai banyak orang, tapi ia dikenal oleh dirinya sendiri sebagai seorang yang masih berdiri meski terus ditekan. Dan barangkali itulah kemenangan pertamanya, karena tidak semua orang gagal karena jatuh. Banyak yang gagal karena melupakan mengapa mereka berdiri. Keimanan Uwais tidak lahir dari perjumpaan. Ia lahir dari jarak. Berita tentang seorang nabi di tanah Hijaz akhirnya sampai ke Yaman. Kabar itu tidak datang dengan sorak-sorai, tapi dengan bisikan dari mulut ke mulut, tentang seorang lelaki bernama Muhammad SAW yang menyeru manusia kepada satu Tuhan, keadilan, dan akhlak yang lurus. Bagi banyak orang, ini hanya kabar. Namun bagi Uwais, ia adalah panggilan. Ia menerima Islam tanpa ragu, tidak karena pengaruh massa, tidak pula karena keuntungan dunia. Ajaran itu terasa sejalan dengan hidup yang telah ia jalani. Kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan. Seakan-akan seluruh penderitaan sebelumnya telah mempersiapkan hatinya untuk menerima kebenaran tanpa bantahan.
Namun, bersama keimanan itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih berat, yaitu kerinduan. Tentu saja, Uwais ingin melihat Rasulullah SAW secara langsung, bukan sekedar bertemu, tetapi menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang yang ajarannya telah mengubah arah hidupnya. Tetapi kerinduan itu berhadapan dengan kenyataan yang tidak bisa dinegosiasikan, yaitu ibunya. Ibunya tidak sanggup ditinggalkan, dan tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan jauh. Penglihatannya hampir lenyap. Setiap hari bergantung sepenuhnya pada Uwais. Pergi ke Madinah berarti meninggalkan ibunya dalam kondisi yang tidak aman. Dan itu bukan pilihan yang bisa diterima oleh Uwais. Disinilah konflik itu menjadi nyata. Di satu sisi, kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah. Di sisi lain, kewajiban kepada ibu yang telah mengorbankan hidupnya. Bagi sebagian orang, pilihan itu mungkin terlihat mudah. Tetapi bagi Uwais tidak seperti itu. Justru disitulah ujian terberatnya. Karena ia tahu ketaatan kepada Allah tidak bisa dibangun di atas pengabaian terhadap amanah yang telah Allah tetapkan. Bayangkan beratnya menahan langkah ketika kesempatan terbuka. Bayangkan mengatakan tidak kepada sesuatu yang paling ingin kita lakukan demi yang paling wajib kita jaga. Suatu ketika Uwais benar-benar berangkat. Ia berjalan jauh menuju Madinah, membawa harapan yang selama ini ia pendam. Namun takdir kembali menguji niatnya. Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Waktu yang ia miliki terbatas. Ibunya menunggu di Yaman. Ia berdiri di depan rumah Rasulullah, begitu dekat, namun tetap terpisah. Dan ia memilih untuk kembali ke Yaman. Keputusan itu tidak disertai penyesalan, tetapi juga tidak ringan. Ia pulang membawa kerinduan yang tidak terlampiaskan. Ia menerima kenyataan bahwa cintanya kepada Rasulullah tidak akan pernah diukur dengan pertemuan, tetapi dengan ketaatan. Tanpa pernah bertemu, Rasulullah mengenal Uwais. Beliau memuji seorang lelaki dari Yaman, seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya, yang doanya mustajab. Beliau bahkan meminta para sahabatnya kelak untuk mencari Uwais dan memohon doa darinya. Langit telah mencatat apa yang bumi abaikan. Uwais tidak pernah tahu bahwa namanya disebut. Ia terus hidup dalam kesunyian. Tetapi pada fase ini terlihat jelas, kedekatan dengan Allah tidak selalu membutuhkan jarak fisik. Ia membutuhkan pengorbanan batin. Dan pengorbanan itu belum selesai. Ada batas yang biasanya dijaga manusia. Batas antara mampu atau tidak, antara kuat dan hancur. Uwais memilih untuk melampaui batas itu. Bukan demi nama, bukan demi kisah, melainkan demi satu orang, lagi-lagi ibunya. Suatu hari, sang ibu menyampaikan keinginannya. Ia ingin menunaikan haji. Bukan permintaan yang ringan, bukan pula permintaan yang mudah untuk diabaikan. Jarak dari Yaman ke Mekah bukan perjalanan singkat. Medannya berat, waktunya panjang, dan tubuh sang ibu sudah terlalu rapuh untuk berjalan, apalagi menempuh perjalanan sejauh itu. Uwais tidak menjawab dengan pertimbangan panjang. Ia menjawab dengan persiapan. Ia tidak menunggu keajaiban turun dari langit. Ia mulai melatih tubuhnya. Ia tidak menunggu keajaiban turun dari langit. Ia melatih tubuhnya. Setiap hari, Uwais naik ke perbukitan di sekitar Qarn dengan memikul kambing, terkadang anak sapi.
Hewan-hewan itu hewan-hewan yang berat dan gelisah, yang memberontak di pundaknya. Ia memaksa kakinya menapak tanah terjal, membiarkan napasnya terengah, membiarkan otot-ototnya gemetar. Ia tidak sedang mencari kekuatan untuk dipamerkan. Ia sedang mempersiapkan tubuhnya untuk menjadi jalan bagi ibunya. Orang-orang lihatnya. Sebagian tertawa, sebagian mencibir, sebagian mengejek, sebagian menggelengkan kepala, menganggapnya gila. Untuk apa semua itu? Apa yang ingin dia pertontonkan? Dan dia kira siapa dirinya? Ejekan-ejekan itu melayang bebas. Tapi Uwais membiarkan hinaan menjadi bagian dari latihan. Ia melatih dirinya bukan selama hari atau minggu, tetapi bertahun-tahun. Hingga suatu hari, beban seberat apapun tidak lagi terasa asing di punggungnya. Hingga tubuhnya yang dahulu lemah menjadi cukup kuat untuk memikul satu nyawa penuh tanggung jawab. Barulah saat itu ia mampu menggendong ibunya. Tidak ada sorak penonton, tidak ada pujian, tidak ada saksi selain Allah. Dalam perjalanan itu, Uwais tidak mengeluh. Ia tahu satu keluhan bisa berubah menjadi keberatan, dan keberatan bisa berubah menjadi penyesalan. Ia memilih diam. Ia memilih terus berjalan. Dan akhirnya mereka sampai di Mekah. Di hadapan Ka'bah. Di tempat manusia biasanya memohon untuk dirinya sendiri. Uwais justru mengangkat tangan untuk ibunya. Ia meminta agar dosa-dosa ibunya diampuni. Agar ibadahnya diterima. Agar hidupnya diridhoi Allah. Ketika ibunya bertanya, "Lalu apa doamu untuk dirimu sendiri?" Uwais menjawab dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat, bahwa ridha Allah baginya telah cukup dengan ridho ibunya. Itu bukan jawaban yang romantis. Itu adalah pernyataan sikap hidup. Dan pada saat itulah ujian lama yang menempel pada tubuhnya disembuhkan. Penyakit kulit yang dahulu menjadi sumber hinaan itu benar-benar diangkat. Hanya menyisakan satu tanda kecil, sebuah tanda yang kelak akan menjadi saksi bagi orang-orang yang mencarinya. Seolah Allah sengaja meninggalkan jejak, bukan untuk memalukan, tapi justru untuk memuliakan. Uwais pulang ke Yaman sebagaimana ia berangkat, tanpa nama, tanpa cerita yang ia sebarkan, tanpa keinginan untuk dikenali. Perjalanannya ke Mekah tidak mengubah caranya hidup. Ia kembali pada kesederhanaan, kembali mengembala, kembali merawat ibunya hingga akhir hayatnya. Ia tidak pernah menceritakan apa yang telah ia lakukan. Baginya, amal yang selesai adalah amal yang ditinggalkan. Namun, di tempat lain, namanya telah lebih dahulu sampai. Rasulullah menyebut seorang lelaki dari Yaman, seorang yang tidak dikenal manusia, tetapi dikenal oleh Allah. Seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Seorang yang jika bersumpah atas nama Allah, sumpahnya akan dikabulkan. Rasulullah SAW bahkan menyampaikan ciri-cirinya, asalnya, sifatnya, dan tanda kecil yang tersisa di tubuhnya. Dan beliau berwasiat kepada para sahabatnya, jika kelak mereka bertemu dengannya, mintalah doa untuknya. Waktu berlalu, Rasulullah wafat, Islam menyebar, kekuasaan tumbuh, tetapi wasiat itu tidak hilang. Ia tinggal di ingatan orang-orang yang paling jujur dalam menjaga amanah. Hingga suatu masa, rombongan dari Yaman datang. Di antara keramaian itu ada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, khalifah yang segani, lelaki yang ditakuti musuh, mencari seorang yang namanya nyaris tak dikenal. Ia bertanya dengan suara yang tenang, hati-hati, seolah takut keliru. "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir dari Qarn?" Nama itu akhirnya ditemukan.
bukan di barisan depan, bukan di tempat terhormat, melainkan di pinggir. Seorang laki-laki sederhana, pakaiannya biasa, wajahnya tidak mencolok. Tidak ada yang menyangka ia sedang dicari oleh pemimpin tertinggi kaum muslimin saat itu. Umar memeriksa ciri-cirinya. Asalnya sesuai, sifatnya sesuai, dan ketika tanda kecil itu terlihat, Umar terdiam. Di hadapan Uwais, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib berdiri, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai orang yang membutuhkan. Mereka menyampaikan wasiat Rasulullah SAW. Mereka meminta Uwais agar mendoakan mereka. Uwais terkejut, bukan karena bangga, tetapi karena takut. Ia tidak pernah merasa layak. Ia tidak pernah menempatkan dirinya di posisi yang tinggi. Ia hanyalah seorang hamba yang mencoba menyelesaikan kewajibannya satu persatu. Dengan suara rendah ia berdoa. Dengan suara rendah ia berdoa. Tidak panjang, tidak berlebihan, tapi keluar dari hati yang telah lama dibersihkan oleh pengorbanan. Setelah itu, Uwais tidak tinggal. Ia tidak memanfaatkan momen itu. Ia tidak meminta kedudukan, harta, atau perlindungan. Karena bagi Uwais, dikenal manusia bukanlah tujuannya. Dan beginilah ia menghilang kembali ke dalam kesunyian. Setelah ibunya wafat, ikatan yang selama ini menahan langkahnya di bumi terlepas. Namun Uwais tidak berubah menjadi seorang yang mengejar dunia. Ia justru semakin menjauh dari keramaian. Baginya, tugas terbesarnya telah selesai. Sisanya hanya menjaga hati hingga akhir. Ia tidak mengumpulkan murid, ia tidak mendirikan majelis, ia tidak meninggalkan tulisan. Yang ia jaga hanyalah amalnya agar tetap tersembunyi. Dalam sebagian riwayat, Uwais wafat dalam perang Siffin. Ia tidak ikut sebagai pencari posisi atau pembela kepentingan. Ia hadir sebagaimana ia selalu hadir, sebagai seorang hamba yang selalu meletakkan ketaatan di atas kepentingan dirinya. Dan di sanalah hidupnya berakhir. Bukan dengan pidato terakhir, bukan dengan pengakuan publik, bukan dengan tangisan manusia. Ia gugur atau wafat dalam keadaan yang tidak diketahui banyak orang. Tubuhnya kembali ke tanah tanpa diiringi nama besar. Tapi di sisi Allah namanya telah lama tercatat. Uwais tidak meninggalkan warisan dunia. Tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada keturunan yang membawa namanya. Yang ia tinggalkan hanya teladan, dan teladan tidak membutuhkan monumen. Ia mengajarkan bahwa ketinggian derajat tidak selalu sejalan dengan keterlibatan, bahwa cinta sejati kadang diwujudkan dengan menahan diri, bukan mendekat, bahwa bakti bisa lebih baik daripada keberanian di medan perang, dan bahwa manusia bisa dikenal di langit justru karena ia tidak sibuk memperkenalkan diri di bumi. Jika hari ini nama Uwais Al-Qarni masih disebut, itu bukan karena ia menginginkannya. Itu karena hidupnya terlalu jujur untuk dilupakan. Demikianlah kisah yang dapat kita renungkan hari ini. Jika sahabat semua memiliki tambahan atau ada bagian yang perlu diluruskan, atau bahkan ingin mengusulkan sosok maupun peradaban yang layak kita bahas pada pertemuan berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, dan bagikan video ini agar manfaatnya semakin luas. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam setiap langkah menuju kebaikan. Sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.